warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Mari Ngabuburit bersama kelas Sobat Badak yang disponsori oleh Larutan Penyegah Cap Badak. Dan kita lagi di sesinya tausiah ya Bun ya. Betul sekali, lagi di tausiah. Kita baru pertama kali ya tausiah bareng ya. Betul, baru Mohon di pertama sini kali. nggak usah teriak-teriak ya karena ini ruangannya kecil Betul, ya. Jadi jadi ngomongnya nggak usah teriak-teriak. Santai aja Santai ngomongnya. aja. Terus kita tausiah juga nggak usah heboh ya Bun. Enggak, karena cukup Pak Ustadz aja. Iya, Pak Ustadz Iya, aja. nanti kita akan ditemani oleh Ustadz Muhammad Asy'ari. Betul sekali. Tema kita hari ini nih Bun mengenai tausiah kita hari ini yaitu keuntungan orang yang bertakwa Ya. nih. Gimana sih caranya nih mungkin kali ya Bun ya? Banyak mungkin dari Sobat Badak semua yang berpikir sebenarnya apa sih orang bertakwa itu seperti apa sih gitu ciri-cirinya ya, terus apa aja nih sebenarnya keuntungan ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Apa sih yang didapat dari orang yang bertakwa itu kira-kira apa aja benefitnya gitu. Boleh banget makanya nih ya. Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja di kolom chat ya. Gitu. Boleh langsung aja Sobat Badak semua yang ingin bertanya mengenai seputar orang yang bertakwa, itu langsung aja cus. Tanyain di kolom chat. Ini muka kita terlalu putih nih kayak ini. Masa? Yes, Iya, kita putihan jadi kayak hantu. Oke, oh ini ada yang ngomongin THR udah masuk. Nah, tapi benar banget nih kita ngomongin ini ya, orang-orang yang bertakwa ya. Kadang tuh kita masih bingung nih, apakah sebenarnya kalau misalnya kita ibadah 5 waktu misalnya Bun ya, atau menjalankan kewajibannya aja udah cukupkah untuk kita disebut sebagai orang yang bertakwa? Nah, untuk lebih mengetahui lagi jawabannya itu harusnya nanti kita dengerin Pak Ustadznya nih, Pak Ustadz Muhammad Asy'ari gitu, lebih tepatnya nanti ya kan. Betul, karena nanti kita juga akan langsung diberikan ini ya, materi tausiah yang akan dibawakan oleh ustadznya nanti. Nah, ini kita 30 menit ya. Oke, ini udah ada nih yang nanya nih, ya kan? Ada Kak Siti Mulyati. Apa definisi dari takwa? Oke, mantap nih pertanyaannya. Seperti tadi udah Ami tanyain juga ya Bun ya. Sebenarnya kita tahu nih, sebenarnya kita tuh pengen banget kayak ya Allah jadikan hamba bisa jadi orang yang bertakwa. Tapi sebenarnya apa sih definisi dari orang bertakwa? Terus apa nih keuntungannya nih gitu. Nah, boleh banget nih Bunda Siti Mulyati, mungkin kita tampung dulu ya Bun ya. Boleh juga kita langsung tanyakan sih kepada Pak Ustadznya. Coba udah ada belum nih Pak Ustadznya? Coba Selamat kita sore. cari Assalamualaikum Pak Ustadz. Boleh mungkin minta Pak Ustadz Muhammad Asy'ari. Mana? Apa belum di highlight ya? Coba kita cari di sini. Kita cari ada di mana itu Pak Ustadz ya? Oh, sepertinya mana? Siapa tadi namanya? Pak Ustadz Muhammad Asy'ari. Oke. Mungkin nanti kita masih menunggu kali ya dari ustadznya ya. Ini nanya, Kak mau nanya contoh orang yang bertakwa seperti apa sih Kak? Oke, tadi sudah pengertiannya. Kemudian contohnya. Nah, kira-kira contohnya apa nih dari orang yang bertakwa nih? Seperti apa sih? Langsung sama ustadznya biar lebih detail jawabannya, biar lebih oke lagi ya kan sama Betul, karena kalau misalnya kita jawab mungkin kita bisa jawabnya secara umum ya Bun ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita dijawab oleh ahlinya itu sudah ada berdasarkan hadis segala macam, atau mungkin potongan ayat yang ada di Al-Qur'an seperti itu. Karena beliau lebih paham gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, boleh banget nih, ini sembari Ambil lihat-lihat lagi di sini juga nih ya. Nunggu juga ya. Betul. Pak Ustadznya, ayo kita tampung lagi aja kalau gitu. Siapa lagi yang mau nanya lagi? Tadi baru ada 2 pertanyaan ya. Apa sih pengertian takwa itu, dan sebenarnya ciri-ciri contoh orang yang bertakwa itu seperti apa? Nah, boleh nih, baru ada 2 pertanyaan. Boleh lagi nih Bunda. Iya Kak Dani, kenapa Kak Dani kalau ingin bertanya boleh langsung saja di kolom chat mungkin. Iya. Boleh dituliskan di kolom komentar ya, di kolom apa itu namanya? Raise hand. Kak Dani tulisannya RAISEHAND. Kak Dani raise hand, bukan raise hand. Raise hand aja Kak Dani, ketik aja efek puasa. Oh, bisa ngeles ya Bang Dani ya. Mantap. Tapi ini gimana? Ini kalau misalnya Kak Dani mau nanya via raise hand gimana nih Bun? Kayaknya kita fokus di chat aja deh ya. Di chat aja ya Kak Dani ya, biar semua itu juga bisa baca gitu. Baca kalau misalnya via takutnya suara. Lupa juga kan banyak nanti yang nanya-nanya gitu. Kalau nggak lupa takutnya putus-putus. Nah, bener sekali. Bang Dani juga kan jaringannya kadang putus-putus ya kan?
Betul. Oke, kita masih menunggu Pak Ustadznya. Terus nih Bun ya, kalau misalnya kita tahu nih sebenarnya salah satu keuntungan menjadi orang yang bertakwa itu kita diberikan rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka gitu. Jadi dari berbagai arah nih. Mungkin deh banyak nih sobat balik yang mikir kayak, oh rezeki nih misalnya dapetin harta yang banyak gitu kan, tapi sebenarnya rezeki itu bukan cuma harta aja, bisa dari kesehatan kayak gitu, dikelilingi orang-orang yang baik. Nah, alhamdulillah nih sudah ada bersama kita ya Ustadz Muhammad Asyari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ustadz nih kita ada beberapa pertanyaan ya dari sobat badak nih gitu ya. Ya, langsung aja ya kita bacakan ya Pak Ustadz ya. Ya, ini seputar tema kita yang pertama. Tadi ada dari Bunda Siti. Tadi Siti Mulyati bertanya nih, apa sih pengertian takwa itu sendiri ya? Iya. Ya. Oke, coba ini kita lihat dulu di sini. Langsung dijawab ya. Iya, boleh. Silakan Pak Ustadz. Ya, takwa secara umum dipahami adalah di mana jika diperintah dia taat, jika dilarang dia juga melanggar apa yang dilarang. Tentu kalau kita berikan takwa kepada Allah berarti kita melakukan Allah yang dilarang tidak dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kita menjalankan sesuai kewajiban dan juga menjauhi segala larangannya. Nah, ini Ustadz ada yang juga yang bertanya lagi dari Kak Zakiana Hafiz nih. Dia bilang gini nih, Kakak mau Pak Ustadz mau tanya, contoh orang yang bertakwa seperti apa sih Pak Ustadz? Ya, contoh orang yang bertakwa itu terlihat di kehidupannya. Allah nanti diuraikan bagaimana perilaku orang bertakwa atau keadaan orang bertakwa. Semua diuraikan dalam keuntungan orang bertakwa. Oke, tadi udah terjawab juga ya. Mungkin tadi ini pertanyaan dari Kak siapa nih? Zaini ya? Ziani kali ya, Kak Ziani. Tadi ini sama nih seperti yang ditanyakan oleh Bunda Siti Mulyati. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Cuma kalau Kak Siti Mulyati ini menanyakan ciri-ciri orang bertakwa kalau menurut Al-Quran nih Ustadz nih. Ada beda lagi ya, ini yang menurut Al-Quran nih Pak Ustadz. Oh iya, ya. Ya nanti akan disampaikan nanti ya. Oke, nanti akan disampaikan juga melalui materi hari ini ya Bun ya. Oke, nah nih ada dari Kak Dani nih. Makna dari keuntungan orang yang bertakwa di dalam puasa. Nah, ada nggak nih, misalnya Pak Ustadz nih, keuntungan tersendiri atau makna tersendiri bagi orang yang bertakwa di bulan Ramadan nih? Sama dia minta diberikan contohnya juga ya? Contohnya itu apa Pak Ustadz? Itu salah satu agar kita menjadi orang bertakwa adalah dengan cara melakukan puasa di bulan Ramadan dan perintah-perintah wajib yang lainnya termasuk perintah sunnah itu. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa dengan tujuan agar orang itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi salah satu jalan untuk menjadi orang yang bertakwa adalah salah satunya dengan melaksanakan di bulan Ramadan. Tentunya dengan perintah-perintah yang lain juga. Allah nanti diuraikan secara spesifik di pembahasan. Oke, nanti juga akan ditingkatkan, diperdalam lagi ya di dalam materi pembahasan. Iya. Oke, bisa banget tuh tadi tuh menjalankan puasanya juga, terus jalanin kewajiban-kewajiban. Mungkin kalau di bulan suci Ramadan bisa ditambah juga dengan sunah-sunahnya ya Bun ya. Sunah-sunahnya juga, iya. Oke, nah masih bisa kali ya, masih ada satu lagi mungkin bisa nih pertanyaan terakhir sebelum kita masuk materi ya. Dari Kak Wil dan Putri, bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ustadz? Ini menarik ya. Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah? Karena setiap manusia punya tingkat ketakwaan yang bermacam, tingkat ketaatan yang bermacam.
Pertanyaannya bagaimana caranya meningkatkan takwaan. Tentu jalan, banyak cara. Caranya adalah dimulai dari keinginan kuat untuk taat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kuat untuk mengabdi itu bisa terjadi atau bisa timbul ketika kita merasakan kepantasan untuk menyembah, mengabdi dan taat kepada Allah. Ketika kita tidak merasakan kepantasan untuk menyembah, biasanya penyembahan atau ketaatan atau bentuk ketakwaan itu dilaksanakan secara terpaksa atau hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Artinya ketika kita ingin meningkatkan ketakwaan, kita harus merasakan dengan sebenar-benarnya bahwa kita itu memang pantas atau pantas untuk taat kepada Allah. Yaitu dengan merasakan betapa baiknya, betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah memberikan segalanya, Allah memberikan kita hidup yang asalnya kita tidak ada, yang kemarin disampaikan. Allah memberikan kita berbagai macam kebutuhan, berbagai macam apa yang kita butuhkan. Maka dengan perasaan seperti itu, ada dorongan yang keras dari dalam hati, dari dalam diri, bahwa kita memang layak, bahwa kita memang patut untuk menyembah, untuk taat, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memiliki rasa seperti itu, insya Allah satu, dia akan terdorong untuk lebih rajin beribadah. Kedua, lebih terdorong untuk ikhlas dalam melaksanakan ketakwaan atau ibadahnya tersebut. Ketika contoh misal datang waktu sholat, dia akan terpanggil jiwanya karena yang memanggil itu adalah Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala-galanya. Seperti analogi sederhana bahwa ketika ada seseorang yang sangat baik kepada kita, memberikan pekerjaan, memberikan uang, memberikan pertolongan, dia senantiasa memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Ketika orang tersebut meminta kita datang jam 10 malam, rasanya dorongan kita untuk datang kuat, semangat, karena tahu betul orang yang meminta kita datang jam 10 malam itu adalah orang yang sangat banyak kebaikannya kepada kita. Nah, pertanyaannya kepada Allah bagaimana? Hanya tinggal merasakan bahwa betapa banyak kebaikan yang Allah berikan. Ketika sudah merasa, itu akan terdorong untuk semangat beribadah, terdorong untuk ikhlas dalam beribadah. Termasuk keikhlasan tersebut akan terjadi ketika bisa merasakan betapa baiknya Allah dan betapa kuasanya Allah. Ketika kita beribadah ya karena Allah. Oh, kalau karena selain Allah, seperti karena ingin dipuji oleh Allah, ingin nilai dari manusia, oh ibadah kita kan satu yang memerintah Allah, dua nanti yang menilai juga Allah, tiga nanti yang membalas juga Allah. Gak ada hubungannya dengan makhluk. Artinya ketika ibadah ditujukan atau diniatkan ingin nilai dari makhluk, atau ingin upah dari makhluk, atau ingin pujian dari makhluk, artinya itu ibadah seseorang yang belum merasakan keberadaan Allah, yang belum merasakan kebaikan. Jadi ketika ingin dorongan kita untuk meningkatkan ketakwaan, kita merasakan bahwa kita itu bertakwa kepada Allah. Allah itu yang maha segala-galanya, yang maha baik, yang menyediakan segala apa yang kita butuhkan, yang menjadikan kita ada asalnya tiada. Jadi kurang lebih seperti itu, Ayah. Oke, Masya Allah nih Bunda ya. Jadi untuk meningkatkan ini mungkin secara dirangkum kita harus meyakini dulu terhadap diri kita sendiri kalau memang apapun segala yang terjadi di dunia ini adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Oke, mungkin udah boleh kali ini menarik banget, makin lama makin menarik. Langsung aja mungkin kita serahkan ke Ustadz Muhammad Asy'ari untuk langsung menyampaikan tausiah nih. Ya. Yang bertemakan tentang keuntungan jadi orang yang bertakwa. Kalau kayak gitu waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina
maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa, sobat ibadah, semoga semua senantiasa diberikan bimbingan, diberikan perlindungan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, karena iradah Allah, karena pertolongan Allah, pada sore hari ini menjelang buka, kita bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Alhamdulillah kita masih bisa diberi umur, masih diberi kesehatan, diberi akal yang normal, diberi pikiran yang normal sehingga kita bisa bertatap. Mudah-mudahan ini menjadi nilai tambah, menjadi nilai kebaikan, menjadi nilai keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pemirsa sobat ibadah di rumah, perintah tentang puasa itu masyhur sekali, sering diucapkan oleh banyak orang, oleh banyak ustaz, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Jadi pada ayat ini jelas Allah memerintahkan kepada orang yang beriman. Jadi sekali lagi Allah memerintahkan kepada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman bagaimana? Banyak orang yang mengatakan orang yang beriman itu tidak diperintahkan berpuasa. Sebetulnya orang yang beriman pun diperintahkan untuk berpuasa sebetulnya. Hanya saja dia harus melalui tahapan imannya. Jadi seolah-olah dikatakan kepada orang yang belum beriman, wahai manusia, Anda mesti beriman, kemudian melaksanakan puasa. Seolah-olah seperti itu. Jadi orang yang belum beriman itu perintahnya dua sebetulnya. Satu, dia harus beriman. Setelah beriman, dia mesti berpuasa. Sedangkan kita yang alhamdulillah sudah beriman, maka perintahnya adalah langsung disuruh berpuasa karena dipanggil orang yang. Tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya orang yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu tadi sudah ada pertanyaan, makna umum adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang Allah larang. Mana? Takwa tentu mempunyai makna yang luas. Dan takwa tentu mempunyai tingkatan-tingkatan. Bisa jadi dia takwa terlihat dari zahir, tetapi ketika dilihat dari dalam, sebetulnya apa yang dia kerjakan atau ketaatan yang dia kerjakan adalah bukan bentuk pengabdian atau bukan bentuk penghambaan yang ikhlas kepada Allah. Jadi yang tahu benar seperti apa kita dalam bertakwa adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tidak boleh memvonis orang itu takwa atau tidak, atau dia sangat bertakwa. Yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang melihat zahir dan batin kita, apakah kita itu termasuk orang yang bertakwa atau bukan. Dalam hal kasus ibadah puasa, sama ibadah puasa pun itu yang menilai baik dan buruk puasa kita itu jadi kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyaksikan bahwa menilai kita berpuasa misal, itu bisa jadi dia salah duga atau bisa jadi dia salah.
saja seseorang makan dan minum di tempat yang sunyi, kemudian dia keluar dari tempat yang sunyi tersebut, dan dia bergerak atau berakting seolah-olah dia sedang berpuasa. Itu saja seperti itu. Tetapi dirinya tidak bisa dibohongi, dan Allah pun tidak bisa dibohongi. Jadi, supaya bertakwa, maka Allah perintahkan berpuasa. Perlu dirasakan dan dipahami dan diketahui bahwa ketika Allah memberikan perintah, baik itu sholat, haji, dan sebagainya, pertama yang harus dipahami dan dirasakan adalah orang atau zat yang memerintah, atau Allah yang memerintah. Saya koreksi, maksudnya orang itu untuk mencontohkan nanti yang kedua. Contoh yang pertama, ketika Allah memerintah, itu sama sekali Allah tidak ada untung dalam perintah tersebut. Jadi keuntungan dari perintah yang Allah perintahkan itu 100% untuk orang yang melaksanakan perintah tersebut. Seperti Allah perintah puasa, maka manfaat dari puasa itu 100% untuk orang yang berpuasa. Berbeda hal ketika makhluk atau manusia memerintah. Maka perintahnya atau orang yang memerintah itu akan mendapatkan keuntungan dari perintahnya tersebut. Beda dengan perintah Allah. Jadi ketika Allah memberikan perintah, Allah tidak mencari keuntungan dalam perintah itu. Tetapi ketika makhluk memberi perintah, itu ada keuntungan dari yang memberi perintah. Seperti orang tua atau ayah menyuruh anaknya ke warung untuk membeli sesuatu, dan anaknya pun minta imbalan, misal 1.000 atau 2.000, dan orang tua pun mendapat keuntungan, yaitu barang yang diinginkan ada di rumah. Syariat itu anaknya pergi ke warung. Jadi walaupun orang tua memerintah itu ada keuntungan, tetapi ketika Allah memberi perintah, sama sekali Allah tidak mengambil nilai atau tidak mengambil keuntungan. 100% keuntungan dari perintah Allah itu untuk hamba yang melaksanakan perintah. Artinya, kalaulah 100% untuk kita yang melaksanakan perintah, mestinya lebih semangat, mestinya lebih giat, mestinya lebih powerful dalam melaksanakan perintah tersebut. Karena tahu betul 100% manfaat yang akan kita rasakan. Dan tidak ada sedikit pun manfaat bagi yang memerintah tersebut, termasuk ibadah. Yang kedua, ketika Allah memerintah sesuatu kepada hamba, jadi yang pertama Allah tidak mencari keuntungan, 100% keuntungan untuk hamba. Yang kedua, ketika Allah memberi perintah, itu perintah tersebut tidak akan melampaui batasan kemampuan seorang hamba untuk melaksanakan. Jadi ketika hamba tidak bisa melaksanakan contoh perintah puasa, maka itu Allah sudah menakar, Allah sudah tahu betul manusia ini adalah ciptaan Allah, tahu betul kadar maksimal kemampuan manusia ini dalam bertahan. Dan Allah berikan perintah puasa itu yang jauh di bawah standar ketahanan manusia. Artinya tidak perlu repot untuk bertahan hidup karena puasa dari fajar sampai ya Allah sudah tahu betul. Artinya ketika tadi orang yang tidak melaksanakan puasa, sebetulnya bukan karena tidak mampu, kecuali karena uzur ya, usia lagi. Kalau usia masih produktif, itu secara ukuran dia akan kuat puasa. Kecuali usia uzur atau dia dalam keadaan yang tidak normal, seperti dia dalam keadaan sakit. Kalau pada usia normal, keadaan normal, sebetulnya Allah sudah tahu betul bahwa dia akan sanggup melaksanakan ibadah puasa. Wah, maka yang tidak puasa itu sebetulnya bukan tidak sanggup. Saja hawa nafsunya terlalu kencang, terlalu liar, jadi keimanannya kalah oleh hawa nafsu. Jadi ketika Allah memberikan perintah, perlu dirasakan bahwa perintah itu adalah dalam kemampuan hambanya untuk mengerjakan.
Dan kalau dirasa-rasa, perintah Allah itu hanya sedikit dari jumlah yang banyak. Hanya sedikit dari jumlah yang banyak. Seperti Allah perintahkan puasa, itu 1 bulan dari jumlah 1 tahun 11 bulan. 12 bulan. Artinya, dia 11 bulan free, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bebas. Makan, minum, dan seterusnya. Melaksanakan apa yang dilarang ketika berpuasa. Itu bisa 11 bulan berikut. Dan kalau ditimbang dan dihitung, 1 bulan berpuasa, 11 bulan tidak berpuasa. Tapi berpuasa itu jumlah yang sedikit. Dalam Allah merintahkan sholat demikian. 1 hari 5 kali. 1 kali sholat kurang lebih kita laksanakan dalam waktu 5 menit. 5 kali 5 berarti 25 menit. Tidak 1 jam kita melaksanakan sholat. Sedangkan 1 hari 1 malam itu jumlahnya 24. Jadi kadar kecil perintah Allah itu adalah kadar kecil dari jumlah yang Allah berikan waktu kepada kita. Juga Allah memerintahkan zakat. Rata-rata zakat itu jumlahnya 2,5%. Dari 100%. Artinya kurang lebih, contoh sederhana, kalau kita punya uang 1 juta, itu kita diwajibkan zakat 25.000. Artinya masih tersisa 975.000. Jadi jumlah yang sangat. Jadi perlu kita pahami ketika Allah memerintahkan sesuatu, satu Allah tidak meminta manfaat dari perintah tersebut, 100% manfaat perintah tersebut adalah hambanya, itu manusia. Dan ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka perintah itu tidak akan memberatkan hamba. Seperti tadi telah dicontohkan. Perintah itu hanya sedikit dari pemberian banyak. Dan itu mestinya menjadikan kita paham betul. Allah itu maha baik, Allah itu maha baik. Bahkan dari perintah untuk berpuasa, la'allakum takun, agar orang menjadi bertakwa. Lalu apa manfaat dari bertakwa? Banyak sekali manfaat dari bertakwa. Bahkan di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya banyak sekali yang menjelaskan keuntungan orang-orang yang bertakwa. Dalam kitab Nasaihud Diniyah, Syekh Al-Habib Abdullah Ta'alwi Al-Haddad menjelaskan keuntungan atau manfaat orang yang bertakwa. Tentu dengan waktu yang singkat ini mungkin tidak akan semua bisa diuraikan. Di antaranya, ketika orang sanggup melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya, dan dia akan dikategorikan menjadi orang bertakwa, maka dia akan punya keuntungan. Melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya, tentu dia melaksanakan puasa sesuai rukun, dia niat pada malam hari, dia menjauhi pembatalan sholat, pembatalan puasa pada siang hari. Baik pembatalan secara zahir, seperti makan, minum, jima, dan lain sebagainya, maupun pembatalan secara batin. Dia bisa menjaga mata, lisan, telinga, kaki dari perbuatan yang haram, maka dia akan menjadi orang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu banyak sekali keuntungan. Di antaranya yang pertama adalah ma'iyatullah. Ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Apa enaknya kebersamaan dengan Allah? Apa untung? Paling untung itu adalah dekat dengan Allah. Paling untung itu adalah bersama Allah. Orang-orang yang bersama Allah dalam keadaan apapun, dia merasakan ketentraman, dia merasakan kebahagiaan. Rasanya yang paling dekat, yang paling bersama Allah itu adalah para nabi. Bahkan sebagian nabi ada yang berkomunikasi langsung dengan. Artinya manusia yang paling dekat, manusia yang paling bersama Allah adalah. Dan para nabi itu keadaannya bermacam-macam. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam radhiyallahu anhu, yaitu bahagia, yaitu tentram, merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena bersama Allah. Mungkin sebagian orang berpikir wajar saja Nabi Sulaiman merasa bahagia karena dia adalah nabi yang paling kaya. Hampir seluruh dunia dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam radhiyallahu anhu. Pantas saja dia bahagia.
dia bisa mengerti bahasa binatang dan seterusnya, dia punya kekuasaan yang luas dan seterusnya, pantas saja dia bahagia. Tetapi faktor kebahagiaan itu bukan dari situ, tetapi ma'iyatu, kebersamaan dengan. Karena ada nabi yang lain, nabi yang lain, yaitu seperti misal Nabi Ayub yang menderita keadaan sakit begitu lamanya, tetapi dia enggan memohon kesembuhan kepada Allah karena dia merasa malu kepada Allah, dan sebetulnya dia menikmati pemberian Allah berupa rasa sakit. Karena yang Nabi Ayub pahami adalah rasa sakit ini adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Ayub tetap happy, Nabi Ayub tetap bahagia dalam keadaan sakit yang sebegitu parah. Nabi Sulaiman bahagia dalam keadaan sehat walafiat kaya raya. Nabi Ayub pun bahagia dalam keadaan sakit. Nabi Muhammad SAW bahagia dalam keadaan yatim piatunya. Nabi Isa alaihissalam bahagia walaupun belum sempat. Artinya kebahagiaan itu adalah ma'iyatullah, bersama Allah. Banyak orang yang berlimpah harta, tetapi dia tetap sengsara. Banyak juga orang yang hartanya sedikit, dia tertidur lelap. Artinya ketentraman, ketenangan, kebahagiaan bukan 100% harta adalah tolak ukurnya, tetapi bisa dikatakan harta juga adalah salah satu penunjang kebahagiaan. Hanya saja orang akan bisa tetap bahagia tanpa bergelimangan. Salah satu keuntungan orang yang bertakwa adalah ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Menjanjikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al muttaqin. Dengan permulaan kalimat inna, kalau bahasa Arab itu untuk menguatkan ucapan, artinya sebenar-benarnya, sungguh-sungguh. Sungguh Allah itu beserta orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu akan selalu dekat. Orang yang bertakwa itu akan selalu merasa dekat dengan. Seperti saya pernah contohkan, orang yang dekat dengan orang yang mencari upah itu akan berbeda nilai. Seperti karyawan, dia akan bekerja untuk UMR tiap bulan, tetapi orang yang bekerja dan dekat dengan yang punya pabrik tentu akan mendapat nilai lebih dari kedekatan dibanding dengan karyawan yang tidak dekat milik pabrik. Itu baru dekat dengan pemilik pabrik ya. Apalagi dekat dengan yang menciptakan pemilik pabrik, Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang itu, yang menakdirkan orang itu memiliki pabrik. Apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan jauh lebih tenang daripada dekat dengan yang memiliki pabrik. Terkadang kita merasa tenang dekat dengan penguasa karena penguasa mampu membacking kita. Terkadang kita merasa tenang, tentram dekat orang kaya karena ketika kita butuh sesuatu, orang kaya itu bisa memberi. Terkadang kita merasa tenang dekat dengan orang kuat karena kita merasa terlindungi. Tetapi ketahuilah, seorang pejabat dia tidak akan jadi pejabat selama-lamanya. Seorang kaya dia juga akan meninggal dan juga akan mengalami bosan dalam memberi. Seorang yang kuat pada akhirnya dia akan menjadi tuan. Tetapi ketika kita bersama dengan Allah, Allah adalah zat yang maha kaya dan tidak akan pernah bangkrut. Allah adalah zat yang maha kuat dan tidak pernah lemah. Allah zat yang maha penyayang, tidak akan bosan dalam menyayangi. Allah adalah zat yang memberi, tidak akan bosan dalam memberi. Arti ketika kita masuk jajaran orang yang bertakwa adalah kita termasuk orang-orang yang paling bahagia karena dekat dengan zat yang maha segala-galanya. Itulah keuntungan yang pertama bagi orang yang bertakwa. Ma'iyatul ilahiyah atau ma'iyatullah, dia akan senantiasa dekat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. 100% dia akan menjadi orang bahagia dalam keadaan apapun,
dalam keadaan punya harta, dalam keadaan tidak punya harta, sehat, sakit. Orang yang ma'iyatullah, dia akan merasakan kenutraman yang luar biasa. Begitulah ketika kita berusaha menjadi orang yang. Kemudian orang yang bertakwa dijelaskan oleh Habib Abdullah Ba'alawi dalam kitab Shahihud Dunia adalah Allah berikan ilmu laduni. Tentu sudah banyak yang mengetahui ilmu laduni ini, tetapi banyak juga yang salah mengartikan ilmu laduni. Banyak yang mengartikan ilmu laduni itu adalah ilmu ujug-ujug atau ilmu yang berhasil kita miliki tanpa proses belajar. Saya kira pengertian ilmu laduni seperti itu kurang tepat. Pemahaman saya tentang ilmu laduni adalah ilmu laduni itu adalah ilmu baru yang Allah berikan yang sebelumnya dia tidak paham. Tetapi tidak ujug-ujug Allah berikan karena kebutuhan. Di mana orang tersebut adalah orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang mengajak manusia untuk bertakwa, untuk beribadah, orang yang mengajarkan manusia untuk syariat beribadahnya yang benar, orang yang berdakwah dengan ilmunya, tetapi belum cukup luas ilmunya. Hanya saja Allah tahu betul bahwa i'tikad dia kuat dalam berjuang. Maka ketika i'tikad kuat dalam berjuang, dibarengi dengan ketawaduan, dibarengi dengan kepasrahan dan ketawakalan kepada Allah, bahwa dia merasa tidak bisa apa-apa dan merasa dirinya bukan apa-apa, maka Allah berikan ilmu yang baru disebut ilmu laduni. Bisa saja di tengah-tengah dia ketika berbicara, Allah berikan ilmu itu. Bisa saja ketika dia sedang merenung, Allah berikan ilmu itu. Bisa saja ketika dia bercengkrama dengan muridnya atau dengan sahabat, Allah berikan ilmu baru itu. Itu disebut ilmu laduni. Dan ilmu laduni itu Allah akan berikan bagi orang yang takwa. Artinya orang yang taat kepada Allah, orang yang berusaha keras untuk melaksanakan perintah Allah, orang yang berusaha keras meninggalkan apa yang Allah larang. Ya kan Allah berikan ilmu baru tanpa atau yang sebelumnya dia tidak tahu, yang sebelumnya dia tidak pelajari. Itu karena dia mengabdi, karena dia bertakwa kepada Allah. Misal dia bertakwa dengan ilmunya, dia bertakwa dengan waktunya, dia bertakwa dengan pikiran. Dia berjuang, mengamalkan ilmunya, ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Dia berjuang waktunya, dihabiskan karena Allah mengajar para muridnya. Itu adalah bagian dari takwa dan insya Allah pada akhirnya dia akan diberikan ilmu laduni, ilmu baru yang asalnya dia belum belajar, yang asalnya dia tidak paham karena dia berjuang di jalan Allah, kemudian Allah berikan ilmu. Itu adalah keuntungan orang yang bertakwa. Banyak ide-ide brilian Allah berikan kepada orang baik, banyak pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran terbuka Allah berikan kepada orang baik. Bahkan bisa kita rasakan sebetulnya ketika kita sholat malam, ketika kita membaca Quran, ketika kita saum, puasa, sholat, zakat, seterusnya, itu akan terasa lapang rasa, tentram rasa, dan itu kalau kita mau pakai untuk mikir itu enak sekali. Karena berpikir ketika kita melakukan kebaikan itu jauh lebih menghasilkan daripada kita berpikir selepas melaksanakan maksiat. Karena akan sempit sekali pikiran kita setelah melaksanakan maksiat. Jadi orang yang bertakwa dia akan selalu bersama Allah, mendapat limpahan pertolongan Allah, mendapat limpahan barokah Allah, mendapat kasih sayang Allah. Orang yang bertakwa dia akan mendapat ilmu laduni. Dia akan mendapat ilmu yang sebelumnya dia tidak akan paham karena barokah dia berusaha atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi, ini masih banyak sebetulnya, hanya saja waktu yang kurang. Orang yang bertakwa Allah berikan kemampuan. Artinya, orang yang bertakwa Allah berikan seperti filter, seperti alat untuk penyaring. Dia bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya, dia bisa membedakan mana yang buruk untuk dirinya. Itu penting untuk segala jenis orang. Bagi pengusaha,
dia akan feeling terasa atau perasaan kuat ini yang akan menguntungkan. Oh, tidak, ini yang akan merugikan. Bagi orang yang akan mencari jodoh, itu akan terasa feeling yang sangat kuat kalau bertakwa. Ini perasaan kurang pas, yang ini pasti akan terasa dengan jelas. Karena Allah berikan kemampuan Al-Furqan pada diri kita, jika kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Dan bergaul dengan siapapun, Allah berikan Furqan itu. Perasaan-perasaan bahwa bergaul dengan orang ini kurang bagus, bergaul dengan orang ini manfaat sekali. Itu Allah berikan. Tetapi ketika ada perasaan atau rasa seperti itu dan kitanya belum bertakwa, jangan terlalu diikuti karena bisa jadi perasaan itu berasal dari bisikan setan bahwa kita merasakan sesuatu, kitanya belum bersih dan belum bertakwa. Jadi itu bisikan-bisikan itu adalah bisikan. Insya Allah kalau kita bertakwa, kita akan diberikan Al-Furqan, diberikan filter, diberikan rasa, diberikan kemampuan untuk membedakan, memilah dan memilih mana yang baik, mana yang benar. Sayang sekali perjumpaan kita dibatasi oleh waktu. Akhir kata, semoga kita menjadi orang yang bertakwa, punya kekuatan keras untuk mengabdi kepada Allah, bahwa Allah sudah sangat baik kepada kita. Selayaknya lah kita takwa dan mengabdi kepada Allah yang sudah sebegitu baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga menjadi kemanfaatan kalau ada yang benar, bimbingan dari Allah kalau ada yang salah. Itu adalah keluar dari kebodohan seorang hari. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali nih Pak Ustadz, materinya sangat bagus banget ya, Ami ya. Sangat bermanfaat sekali buat kita semua di sini nih, yang ada di sini nih. Jadi nambah ilmu kan pastinya Sobat Badak semuanya kan. Iya. Lumayan banget ya Bun ya, tadi kita dapatin ilmu seputar mungkin selama ini kan bulan suci Ramadan nih, jadi kesempatan kita nih untuk meningkatkan lagi ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Jadi nambah juga pahala kita nih kan. Betul. Selama bulan puasa ini kan kita semua berlomba-lomba mendapatkan pahala yang besar ya kan. Betul. Gitu. Nah, jadi boleh banget nih. Sampai tadi juga ada beberapa yang nanya gitu ya. Udah dijawab juga tadi oleh Ustadz Muhammad Asyari. Tadi juga ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum terjawab, sudah dijawab juga tadi melalui tausiah yang sudah disampaikan barusan Bun. Nah, jadi ini alhamdulillah banget lagi kita jadi dapat ilmu lebih lagi, nambah lagi apalagi ini juga sudah mau dimasukin 10 terakhir bulan puasa. 10 terakhir? Iya, udah mulai masuk-masuk 10 hari terakhir nih Bu. Jadi kita bisa nih mulai dari hari ini, kalau misalnya kemarin-kemarin mungkin kita masih banyak yang kurang, mulai hari ini kita juga memperbaiki diri supaya menjadi orang yang lebih bertakwa lagi. Amin. Nih ada komen dari Kak Febi Ariandi nih. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya, katanya tuh Pak Ustadz, Masya Allah tuh banyak banget yang bilang makasih. Mudik ya kata Enggak gitu dong bagus. Oke, kalau kayak gitu nih, terima kasih banyak nih ya Pak Ustadz Muhammad Asyari udah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita ya Bun ya. Terus kepada Sobat Badak semua yang insya Allah ilmunya bakal kita terapkan dan insya Allah juga akan bermanfaat, dan untuk Sobat Badak semua juga. Iya, pastinya ya. Amin. Oke. Kalau misalnya kayak gitu, mungkin ada lagi yang Bunda mau sampaikan? Sudah dari aku itu aja. Aku ucapkan terima kasih sekali sama Pak Ustadznya. Mungkin mau foto bareng mungkin? Boleh. Foto bareng, apakah silakan. Kita akan berfoto bersama? Kita tanyakan kepada opa kita yang ada di bawah. Boleh kalau misalnya kita ingin berfoto bersama mungkin ya. Bisa, mungkin Sobat Badak juga ada yang mau foto gitu, boleh banget. Boleh nih Sobat Badak semua nih, untuk kita ini ya, mengabadikan kebersamaan kita nih. Kalau kita udah melaksanakan tadi temanya mengenai bertakwa. Iya. Oke, kalau kayak gitu mungkin kita abadikan dulu ya Bun ya. Boleh? Boleh yang mau ikut mungkin mengabadikan kebersamaan, langsung aja dinyalakan kameranya. Mungkin juga. Boleh. Oke, mana nih? Boleh 3, 2, 1. Oke, ditahan kata operator. Kita tahan dulu. Tahan. Oke, kalau kayak gitu udah selesai. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak Ustadz Muhammad Asyari atas waktunya. Mungkin masih ada
kegiatan yang ingin dilakukan ya. Iya, sehat-sehat terus ya Pak Ustadz ya, jaga kesehatan. Amin, ya Allah. Semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin robbal alamin. Terima kasih. Ya. Sama-sama Ustaz. Oke dah. Buat sahabat badak semua juga, setelah ini kita akan mendengarkan nih Bun ya. Surat ini ya, bacaan kita surat akan mendengarkan bacaan surat atau mungkin tilawah Quran nih sebelum menjelang azan maghrib nanti, sebelum kita menjelang buka puasa nih Bun ya. Nah, ini tuh nanti di bacaan surat ini seperti biasa nih, kita akan dibawakan langsung oleh sobat badak yang sudah mendaftar di website kita dan alhamdulillah sudah terpilih untuk langsung menjadi pembawa acara, yaitu mengisi nih Bun ya, atau mengisi bacaan suratnya. Nah, insya Allah kita bakal mendengarkan bersama-sama, mendengarkan lebih khusyuk lagi ya Bun ya. Sembari kita menunggu waktu berbuka puasa ini, karena tinggal beberapa menit lagi Bun, kurang dari 20 menit lagi. Oke, kalau misalnya kayak gitu langsung saja mungkin kita persilakan kepada sahabat badak yang bernama Kak Putri Firda. Bisa langsung.